Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Untuk pagi ini kita akan mereview, belajar bersama tentang persamaan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana suatu zat atau senyawa gitu ya, yang diubah menjadi satu atau lebih dari senyawa yang baru. Nah, persamaan kimia sendiri itu adalah suatu lambang kimia yang digunakan untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia itu berlangsung. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita untuk perhitungan sebenarnya dan juga untuk mengkomunikasikan. Nah, ini ada 3 cara menggambarkan. Misalnya ini ada pembakaran dari gas hidrogen ya. Ada 3 cara untuk menggambarkan suatu reaksi pembakaran ini. Jadi bisa kita cara yang pertama adalah ini. Ada 2 buah molekul. Kalau misalnya yang abu-abu ini adalah atom hidrogen begitu, maka untuk satu molekul hidrogen itu maka terdiri atas 2 atom hidrogen. Sehingga ini ketika ada dua pasang seperti ini yang terdiri atas 4 atom hidrogen ini, dia dikatakan sebagai 2 buah molekul hidrogen. Bertambah ini itu maksudnya adalah dia ditambahkan bisa atau direaksikan juga bisa dengan 1 buah molekul oksigen yang terdiri atas 2 atom oksigen, gitu ya. Nah, terus tanda panah di sini itu mengatakan atau bisa diartikan bahwa ini adalah menghasilkan atau bereaksi berubah menjadi 2 buah molekul 2 buah molekul air atau H2O. Kan ini kan tadi atom hidrogen ya 1 buah atom yang abu-abu ini, kemudian yang merah ini adalah oksigen. Gitu. Jadi dari 2 buah molekul hidrogen bereaksi sama 1 buah molekul oksigen, dia akan menghasilkan atau berubah menjadi 2 molekul air. Kita lanjutkan. Jadi untuk yang penggambaran ini, jadi ini artinya adalah 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 buah molekul oksigen menghasilkan 2 buah molekul air. Atau kalau kita tuliskan atau bahasa simbolikan dengan bentuk persamaan reaksi kimia ini kita bisa angka 2 koefisien di sini itu menunjukkan bahwa ini ada 2 buah. H2 dengan 2 subskrip di bawah ini itu menunjukkan bahwa ada 2 buah atom H yang bergabung atau berikatan menjadi 1 buah, gitu ya. Jadi mohon dibedakan, ini di depan ini angka koefisien, yang di sini ini angka indeks begitu untuk menunjukkan bahwa ini adalah dia berikatan, ada 2 buah atom H yang berikatan menjadi 1. Gitu ya. Terus kemudian ini ada 1 molekul oksigen. Ini kan O2, artinya ada 2 buah atom O yang berikatan menjadi 1 buah molekul, begitu ya. Terus kemudian membentuk 2 buah molekul hidrogen. Angka 2 di sini menunjukkan ada 2 buah satuan molekul, begitulah, gitu ya. Terus kemudian H2O artinya berarti di sini ada 2 buah atom H yang berikatan. Ini ya, kalau kita satu kelompok senyawa begini berarti ini dalam 1 ikatan, gitu ya, dalam 1 ikatan kimia begitu. Jadi ada 2 buah molekul H2O oksigen, 1 buah oksigen berikatan kimia dengan 2 buah atom hidrogen di sini. Nah, satu ini itu kan 1 molekul air. Yang satunya di sini, ini berarti ada 2 buah molekul air, gitu. Nah, yang di ruas kiri, saya bilang ruas kiri berarti adalah yang di sebelah kirinya tanda panah itu disebut sebagai reaktan, ya, reaktan. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan hasil reaksi atau disebut sebagai produk.
Lalu bagaimana membaca persamaan kimia seperti ini? Ini ada 2 Mg. Berarti kalian bisa membayangkan ya, Mg-nya di sini kan nggak ada angka indeks di bawah. Berarti artinya ya dia sendirian, 2 atomnya sendirian ada tapi dua bulatan, begitulah ya. Ini 1, tapi di sini ada angka 2. Berarti artinya ada 1 buah molekul oksigen yang mana terdiri atas 2 buah atom yang bergandengan atau berikatan kimia, kemudian menghasilkan 2 buah senyawa magnesium oksida. Berarti ada nanti 1 magnesium, kemudian ada 1 oksigen, terus kemudian ini di sini ada lagi magnesium, ada oksigen. Bisa bayangkan ya kalau kita modelkan dengan bulatan-bulatan tadi. Nah, sebenarnya untuk membaca reaksi ini itu kita bisa bilang bahwa ada 2 atom magnesium yang bereaksi dengan 1 buah molekul oksigen menghasilkan atau menjadi 2 molekul magnesium oksida. Bisa juga kita baca 2 mol magnesium bereaksi dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Karena angka koefisien di sini itu menunjukkan perbandingan molnya, ya. Tapi hati-hati, bukan dibaca perbandingan gramasinya, bukan perbandingan massa, melainkan perbandingan mol. Maka dari itu, ini bunyinya adalah reaksi ini itu bisa dibaca pula 48,6 gram magnesium bereaksi dengan 32 gram oksigen ya menjadi atau menghasilkan 80,6 gram magnesium oksida. Angka-angka ini didapatkan dari mana? Angka ini didapatkan dengan cara dikonversikan dari mol menjadi gram. Ingat kembali video saya sebelumnya bahwa untuk mengkonversikan antara mol dengan gram kita bisa melalui jembatan, yaitu kita butuh yang namanya massa molar. Ya, dilihat lagi videonya yang sebelumnya. Nah, yang perlu sangat hati-hati, yang sering salah konsep ketika kalian masih di SMA, itu angka 2, 1, 2 di sini itu dianggapnya adalah perbandingan massa. Salah kalau seperti itu. Yang betul perbandingan mol, maka kita harus merubah dulu semuanya dalam bentuk mol gitu ya, yang betul ini gitu. Nah, ini saya tekankan kembali, bukan kalau ada reaksi seperti ini itu bukan 2 gram magnesium direaksikan dengan 1 gram oksigen menjadi 2 gram MgO. Itu bukan, salah kalau seperti itu nanti gitu ya. Ini aja menyalahi aturan hukum kekekalan massa ya, hukum Lavoisier. Ya enggak? Nah, ini reaktannya 3 gram. Hasilnya masa 2 gram. Nah, itu menyalahi hukum Lavoisier. Kalau ini coba kalian jumlahkan sendiri nih. Hasilnya kan sama gitu. Oke, begitu. Nah, ini. Terus bagaimana cara menyetarakan persamaan kimia? Jadi, yang namanya menyetarakan persamaan kimia itu sebenarnya adalah memastikan bahwa jumlah atom di sebelah kiri atau jumlah atom di reaktan itu harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan atau produknya. Contoh seperti ini. C2H6 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Atom karbon yang ada di ruas kiri di sini ya jumlahnya ada 2. Sementara atom karbon yang ada di ruas kanan jumlahnya ada 1. Ini artinya sama apa enggak? Ruas kiri jumlah atomnya harus sama dengan ruas kanan jumlah atomnya. Oleh karena itu, berarti reaksi ini dikatakan belum setara. Ya, nanti kalau kalian itu sudah mulai mengerjakan ada reaksi pembatas begitu ya, maka kalau reaksinya belum setara terus kalian kemudian masukkan angka tentu akan jadi salah gitu. Maka dari itu langkah pertama ketika kita melihat suatu persamaan kimia wajib gitu ya, pakai kol-kolah ya, wajib disetarakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Menyamakan jumlah atom di ruas kiri dengan jumlah atom di ruas kanan. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengubah koefisien. Nah, kita tidak boleh merubah apa itu rumus senyawa yang ada di sini, rumus kimia di sini, angka-angka subskrip ini di sini tadi menunjukkan ikatan kimia.
Maka dari itu kita tidak boleh ngutak-ngutik, tidak boleh sama sekali merubah angka yang ada di sini. Makanya kalau untuk pemula yang baru latihan untuk menyetarakan reaksi kimia, saya biasanya bilang untuk soalnya seperti ini tulis pakai pulpen. Tapi nanti untuk menyetarakan angka koefisiennya ini, angka yang ada di depan di sini, boleh kalian pakai pensil dulu, karena kadang salah gitu ya. Itu boleh. Tapi kenapa saya minta pakai pulpen? Ya karena ini nggak boleh dirubah-rubah sudah. Angka-angka yang di bawah, angka indeks di bawah, angka subskrip di bawah ini tidak boleh dirubah karena ini menunjukkan ikatan kimianya, gitu ya. Nah, yang boleh dirubah, tugas kalian dalam menyetarakan reaksi kimia tuh hanya boleh ngutak-ngutik angka yang ada di depannya sini. Ini baru boleh diutak-utik di depan-depan sini. Gitu ya. Nah, angka di depan ini merupakan pengali tadi ya. Oke, kita masuk ke contoh yang ada di sini. Untuk reaksi di sini, C2H6 plus oksigen, begitu ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini sudah setara apa belum? Belum ya, karena apa? Di sini C-nya masih sudah 2, di sini masih 1. Berarti kita perlu menyetarakan. Ingat, menyetarakan harus bolehnya hanya merubah angka koefisien. Kita mulai dulu untuk reaksi ini, kita mulai dulu dari C. Atau hanya, jangan mulai dari O-nya. Karena apa? Di hasil reaksinya itu ada oksigennya itu terpecah di dalam 2 senyawa. Nanti akan menyulitkan kalian. Jadi kita mulai dari C. C yang ada di ruas kiri jumlahnya ada 2 karbon. Sementara di ruas kanan ada 1 karbon. Berarti kan bisanya kita nambahkan ya. Nah, berarti yang ada di ruas kanan ini kita kalikan 2 gitu ya. Supaya sama, tujuan menyetarakan persamaan kimia itu adalah membuat jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Itu kalau persamaan kimia biasa ya, saya belum cerita tentang yang redox. Kalau redox itu muatannya pun harus sama di ruas kiri dengan ruas kanan, karena terjadi perubahan bilangan oksidasi kalau redox. Nanti kita bicarakan itu nanti Kimdas 2 ya, mata kuliah yang lain. Gitu. Nah, maka kita bisa menyetarakan ini atau membuat supaya jumlah karbon yang ada di sini itu sama dengan yang di ruas kiri. Itu caranya adalah dengan mengalikan angka koefisien yang ada di sini. Karena ini di sini 2, di sini 1, maka kita perlu kalikan ini dengan angka 2 gitu ya. Yang boleh dirubah kan tadi hanya angka koefisien. Lanjut, sehingga ini jadi 2 CO2 di sini. Oke, lanjut setelah itu kita setarakan hidrogennya. Hidrogen di ruas kiri itu ada berapa jumlahnya? Ada 6. Di ruas kanan hidrogennya ada berapa? Ada 2. Berarti yang perlu kita kalikan di ruas kiri apa di ruas kanan? Bagus, yang ada di ruas kanan. Yang perlu dikalikan tentu yang lebih kecil. Di sini kita kalikan 3. Sehingga nanti 3-nya taruh mana? Pintar, 3-nya ditaruh di depan sini. Nah, jadinya nanti seperti ini, gitu ya. Baik, di ruas kanan atau di produknya ini sudah ada koefisiennya semua. Terakhir, baru kita checking akhir. Apakah semua atom di ruas kiri dengan ruas kanannya sudah sama semua? Kan belum ya. C-nya oke, C-nya sudah sama. Di ruas kiri maupun ruas kanan, C-nya di sini ada 2, di sini ada 2, oke sudah sama. Hanya di sini ada 6, di sini juga sudah ada 6, oke sudah sama. O-nya sekarang kita lihat, apakah sudah sama? O di ruas kiri itu ada berapa? Bentar. Ini kita masuk sini ya. O di ruas kiri ada 2 oksigen. Di ruas kanan oksigennya itu ada 4. Ya, kenapa kok bisa 4? Ya ini, oksigen di sininya 2, tapi ingat, sudah dikalikan angka koefisiennya, jadi 4 kan? Sementara di ruas kanan ada 3, kenapa? Karena ini 1, dikalikan dengan koefisiennya yaitu 3. Berarti di ruas kanan kalau kita total, oksigennya ada berapa? Ada 7, sementara di ruas kiri itu ada 2. Mana yang harus dikalikan? Yang kecil. Nah, padahal mengalikannya kan hanya boleh di angka koefisien. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat jadi 7 gitu ya? Ya sudah, karena di sini ada 2, berarti tinggal kita 7 per 2, kan dikalikan 2. Sehingga nanti totalnya nanti adalah berapa oksigennya di ruas kiri? Kan 7 per 2 kan dikalikan 2.
Berarti berapa? 7 kan di ruas kiri, di ruas kanan tadi juga sudah 7. Artinya ini reaksi sebenarnya sudah setara seperti ini. Tapi untuk menghilangkan pecahannya, maka semuanya, seluruhnya kita kalikan pecahannya, yaitu 2. Sehingga nanti jadinya 2C2H6 bereaksi dengan 7 buah atau 7 mol oksigen, begitu ya, menghasilkan, karena ini kan tadi dikalikan 7 itu semuanya untuk menghilangkan pecahan, menghasilkan 4 senyawa CO2 dan juga 6 mol air. Selesai sampai di sini untuk penyetaraan reaksi kimia. Nah, jangan lupa di akhir kita perlu checking ulang lagi apakah atom di ruas kiri sama dengan atom di ruas kanan. Oke, kita cek satu-satu. Yang di ruas kiri ada 4 buah karbon, ruas kanan juga ada 4 buah karbon, sama. Hidrogen sekarang, hidrogennya di ruas kiri ada 12 ya. Di ruas kanan juga ada 12. 2 kalikan 6 di sini. Sekarang oksigennya. Oksigen di ruas kiri ada 14. Oksigen di ruas kanan ada 4 kalikan 2 yaitu 8 ditambah dengan 6 kali 1 yaitu 6 gitu ya. 8 tambah 6 berarti totalnya 14. Oke, sudah sama semua ya berarti ya. Karena sudah sama semua, maka reaksi ini kita katakan reaksi ini sudah setara. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu reaksi pembatas. Jadi terkadang di dalam suatu reaksi itu tidak semua reaktan itu habis bereaksi. Terutama kalau kita di kehidupan sehari-hari ya, maksudnya di kondisi real di lapangan, di industri begitu. Kita punyanya modal sekian mol, misalnya untuk bikin yang simpel aja deh, misalnya kayak tadi C2H6 gitu ya. Itu kita hanya punya 2 mol, sementara oksigennya juga punyanya 2 mol. Maka belum tentu semuanya itu habis bereaksi. Kita punya 2 jenis reaktan nih, dan 2 jenis reaktan ini punya massa sendiri-sendiri, punya modal sendiri-sendiri. Mana yang akan dijadikan patokan begitu ya? Apakah reaktannya yang habis duluan atau yang setelah habis yang belum habis duluan? Nah, maka kita perlu yang namanya pereaksi pembatas. Nah, apa itu reaksi pembatas? Jadi, reaksi pembatas itu sebenarnya adalah reaktan. Ingat di garis bawahi reaktan, berarti yang ada di ruas kiri. Reaktan yang pertama kali habis digunakan dalam suatu reaksi kimia. Jadi, saya ambil analogi di sini ada sandwich sosis begitu ya. Saya punya modal awal untuk membuat sandwich sosis ini. Saya tentunya butuh yang namanya sosis. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya punyanya di dapur 5 buah sosis. Sementara untuk rotinya saya punya 1, 2, 3, 4 sosis. Untuk membuat 1 buah sandwich sosis ini, saya kan butuh memasangkan ini ya, satu-satu. Nah, yang kita jadikan patokan atau reaksi pembatas adalah yang pertama kali habis. Nah, kita lihat di antara 2 reaktan ini, sosis atau roti, mana yang dikatakan reaksi pembatas, maka kita lihat dulu di sini. Ini kan 4, ini 5. Untuk bikin 1 buah sandwich, saya butuh 1 buah sosis, 1 buah roti, itu kan. Ini 1, ini tak reaksikan sama apa itu? Nah, ini 1 dipasangkan sama ini 1 kita pasangkan sama ini 1 kita pasangkan sama ini 1 kita pasangkan sama ini. Yang habis duluan siapa? Betul, yang habis duluan adalah yang rotinya. Artinya berarti reaksi pembatas kita, reaktan yang habis duluan itu adalah si rotinya dulu, dan menyisakan 1 buah reaksi yang lain yaitu sosis. Maka inilah yang dimaksud dengan reaksi pembatas. Sudah paham semua sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal saja supaya kalian tidak bingung ya. Jadi misalnya saya punya mana sih untuk ero nggak usah ke sini aja pen, nggak apa-apa. Misalnya saya punya 28 gram logam besi yang kemudian saya reaksikan dengan 48 gram oksigen. Sehingga dia menghasilkan karat, ini sebenarnya ya, Fe2O3 gitu ya.
Dan diketahui massa molar Fe itu 56 gram per mol dan oksigen adalah 16 gram per mol. Anda diminta untuk menentukan manakah yang menjadi reaksi pembatas, terus kemudian tentukan juga massa Fe2O3, dan tentukan massa zat reaksi yang bersisa. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah merubah kalimat ini ke dalam bahasa simbolik, yaitu persamaan reaksi kimia. Gitu ya. Maka logam besi, logam itu kan solid ya pasti ya. Maka kita bisa menyimpulkan ini dengan Fe kemudian S gitu ya. Direaksikan itu kita ubah ke representasi ke bahasa simboliknya yaitu plus dengan 48 gram oksigen ya. 48 gram gas oksigen. Berarti oksigen itu kan dia diatomik, berarti O2 gitu ya. Terus dalam kurung G karena dia wujudnya adalah gas. Menghasilkan ini direpresentasikan dengan tanda panah gitu ya. Fe2O3 ini kan karat kan yang kuning-kuning itu ya, dia wujudnya solid ya. Berarti nanti Fe2O3-nya. Oksigen mana ya? Nah, ini. Dengan cara yang sama kita gunakan oksigen. Jadi oksigennya kita punyanya 48 gram standarnya. Itu kan kalau 1 buah mol oksigen 1 buah mol oksigen. 1 massa molarnya oksigen itu kan 16 karena dia O2 berarti kan 32 gram kan? Ya kan, itu massa molar dari oksigennya 32 gram. Nah sekarang karena kita punya modalnya 48 gram, maka kita harus maka itu berapa mol kan gitu kan, modal yang kita miliki itu berapa mol. Nah ini di sini kan dengan perhitungan yang sama, nek 32 gram aja itu 1 mol, nek 48 gram itu sudah bisa dilogika pasti 1,5 mol. Kalau kalian mau retret seperti ini dulu ya monggo, nggak apa-apa, silahkan di post videonya, dihitung dulu lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau di awal, di mula-mula, pasti yang namanya produk ya belum terbentuk tuh ya. Misalnya 0 detik gitu. 0 detik kan berarti belum direaksikan. Otomatis di sini makanya saya tulis 0 gitu karena belum terbentuk produknya gitu. Nah, sekarang kuncinya itu ada di kolom ini loh. Kolom reaksi ini loh, yang kita itu harus bermain dengan yang namanya perbandingan mol. Kita highlighter wes yang sini. Nih, ini kuncinya di sini nih. Kalau di mula-mula itu kita bermain dengan modal yang kita miliki. Nah, kalau di kolom reaksi ini kita harus memikirkan tentang perbandingan mol. Nih, di sini ya. Perbandingan mol itu harus sama dengan perbandingan ini di sini, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Itu wajib kalau di kolom reaksi. Yang bereaksi berapa, itu ya. Nah, inilah di sini kita harus mulai menentukan reaksi pembatas gitu. Untuk menentukan reaksi pembatas, ambil yang lebih duluan habis. Cara simpelnya yaitu setengah ini kita bagi sama 4 koefisiennya. Terus 1/2 ini kita bagi sama 3. Setengah dibagi 4 berapa? Setengah dibagi 3 berapa? Ayo. Nah,